سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى أيضا: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Yang terhormat Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman, mohon maaf lupa, Baitur Rahman Bang Raya, Bapak Dr. Najib Asmani. Yang terhormat seluruh jajaran kepengurusan Masjid Baitur Rahman Bang Raya, yang mungkin mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya maupun gelarnya, namun tentunya tidaklah mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah saya kepada bapak-bapak pengurus semua. Dan juga yang paling utama para hadirin wal hadirat, seluruh jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman, baik bunda-bunda, ibu-ibu yang berada di saf belakang maupun ayahanda-ayahanda, bapak-bapak yang berada di saf depan. Mudah-mudahan bapak ibu, ayah bunda semua senantiasa diberikan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat dan nikmat-nikmat Allah jua. Pada subuh kali ini bertepatan dengan tanggal 17 di bulan September 2022, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga ringan langkah kaki kita, ringan ayunan tangan kita menuju ke masjid yang mulia ini dalam rangka sholat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan mendengarkan sedikit tausiah agama untuk melembutkan hati kita, dan kemudian kita tutup nanti dengan sholat isyraq bersama. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita ini terhitung pahala haji dan umrah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabatnya, dan semua para pengikutnya yang tetap setia mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, mungkin hadis ini sering kali kita dengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: awwal ma yuhasabu bihi yaumil qiyamah salatuhu. Amal yang pertama yang akan ditanya oleh Allah nanti di depan pengadilan Allah di akhirat, yaitu salat seorang hamba. Fa in saluhat, apabila salatnya baik, faqad aflaha wa anjaha, maka dia termasuk orang yang beruntung dan orang yang berbahagia. Akan tetapi sebaliknya, wa in fasadat, apabila salatnya buruk, faqad khaba wa khasira, maka dia termasuk orang merugi dan orang yang celaka. Maka sebisa mungkin kita menjaga salat kita agar salat kita ini tidak buruk di mata Allah Subhanahu wa taala, nilainya baik di mata Allah Subhanahu wa taala, tidak sia-sia di mata Allah. Alangkah meruginya kita apabila kita sudah bangun subuh jam 4, sudah bangun tahajud kita,
kemudian qabliyah subuh kita, sholat subuh berjamaah kita, duha dikerjakan, qabliyah ba'diyah dikerjakan, taubat dikerjakan. Tetapi ternyata salat kita ini ternyata sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah dengan tema 5 golongan manusia yang sia-sia salatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja mereka? Yang pertama yaitu orang yang mendatangi dukun, orang yang mendatangi paranormal, dan orang yang mendatangi peramal dan mempercayainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata 'arrafan aw kahinan." Barang siapa yang mendatangi dukun, peramal maupun paranormal, fasadaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, dan membenarkan kata-katanya, maka dia sudah kafir terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kala orang datang sama dukun itu banyak sekali permintaannya. Ada yang kekuatan, transfer energi, ada yang minta penglarisan, ada yang minta enteng jodoh, ada yang minta untuk disihir kawan atau lawan politiknya atau lawan bisnisnya, ditenung, diguna-guna, disantet dan lain sebagainya. Banyak sekali permintaannya. Dan di zaman sekarang orang tidak harus datang ke rumahnya si dukun tersebut. Karena banyak sekarang dukun online. Dia melayani konsultasi lewat medsos, lewat via WhatsApp, via Instagram, via Facebook, dan lain sebagainya. Mereka memang sudah banyak tenaga-tenaga operatornya untuk mendukung pekerjaan mereka itu. Maka sama saja hukumnya orang yang mendatangi langsung ke rumah paranormal ini atau lewat media sosial dan mereka konsultasi. Kemudian barang atau produk yang mereka inginkan dikirim ke rumahnya masing-masing. Maka orang yang konsultasi kepada dukun lewat medsos sama saja hukumnya ketika dia konsultasi lewat ketemu langsung. Dan mereka percaya dengan apa yang dikatakan dukun itu, mereka mengambil produk-produk dukun itu, maka dia jatuh kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang lainnya, "Man ata 'arrafan aw kahinan." Barang siapa yang mendatangi dukun, peramal ataupun paranormal, kemudian dia percaya dengan apa yang dikatakan dukun itu, fasa'alahu an syai'in, dia bertanya tentang suatu perkara, kemudian dijawab oleh dukun itu dan dia percaya apa yang dikatakan dukun itu, lam tuqbal salatan lahu 40 lailatan, tidak akan diterima salatnya 40 hari 40 malam. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah meruginya kita gara-gara kita angkat telepon kita, gara-gara kita kemudian main medsos konsultasi dengan mereka, ternyata salat kita yang tunggat-tunggit itu, yang sudah payah-payah itu, ternyata tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara kita percaya dengan omongan dukun ini. Mengapa dukun disebut orang pintar? Karena yang datang kepadanya orang bodoh. Mengapa dukun dikatakan paranormal? Karena yang datang kepadanya orang yang tidak normal. Kalau orang pintar pasti tidak akan datang kepada dukun, Bapak Ibu sekalian. Maka jauhi dukun.
Kalau sakit bagaimana Ustaz? Pengen sembuh ya ke dokter lah. Kalau misalnya saya kena guna-guna bagaimana Ustaz? Kena tenung, kena sihir, kayaknya badan saya nggak enak-enak ini Ustaz. Sudah minum obat ini, minum obat itu, ke dokter ini, ke dokter itu, tidak juga sembuh. Sudah di ronsen tidak juga sembuh, karena tidak ada penyakitnya, kata dokter. Tapi terasa badan ini terbakar, terasa perut ini tidak lemak kalau maghrib Ustaz. Datangi peruqyah syariah, jangan ke dukun. Banyak peruqyah syariah kita yang ruqyah betul-betul dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali yang model seperti ini. Saya termasuk peruqyah syariah, salah satu daripada praktisi ruqyah. Saya banyak sekali melihat pasien-pasien ini salah jalan. Kadang-kadang karena terbiasa mungkin. Dia kadang-kadang ngomong sama saya, Ustaz, apa syaratnya kalau saya mau berobat dengan Ustaz? Apakah saya harus membawa ayam cemani? Dia bilang. Apakah saya harus membawa kembang 7 rupa? Apakah saya harus membawa ini dan itu dan lain sebagainya? Tidak ada, saya bilang. Bawa aja badan kamu ke sini, dia bilang. Gak bawa apa-apa, gak ada persyaratan apa-apa. Kita mintanya sama Allah, bukan minta sama jin, bukan minta sama syaitan, minta bantuan sama yang lainnya, tidak. Kita minta bantuan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah izinkan sembuh, insya Allah sembuh. Hanya orang yang kemudian ngambil ilmu pelet, orang kemudian mendatangi dukun untuk menyakiti orang lain, untuk mengguna-guna orang lain dan lain sebagainya. Luar biasa, banyak sekali zaman sekarang.